Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abel Ardana Simanukalik di sini dengan NIM 0525899343. Kali ini kita akan membahas searching pada modul 9, teman-teman. Kita akan membedah dua algoritma pencarian yang paling populer, yaitu Depth First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS. Kita akan sebut BFS atau DFS aja ya biar lebih gampang. Kemudian kita tidak hanya akan bahas teori, tapi kita akan langsung mengimplementasikannya ke dalam bahasa Java. Sesuai dengan studi kasus, graf dengan 8 node ya, dari A1, A2, A3 sampai A8. Target kita kali ini adalah mencari angka ya di node tertentu menggunakan kedua metode ini untuk melihat perbedaannya. Mari kita pahami dulu ya peta atau graf yang akan kita gunakan. Kita memiliki 8 node ya di sini. Ada A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dan A8 ya. Jadi node A1 ini terhubung dengan A2 dan A3. Seperti itu, A2 terhubung dengan A4 dan A5 seperti itu. Dan yang terakhir A4 terhubung dengan A8. Jadi ingatnya teman-teman, dalam codingan Java nanti komputer akan membaca node ini dari angka 0 ya sebagai indeksnya. Jadi A1 itu akan menjadi 0 dan A2 itu akan menjadi 1 sampai seterusnya A8 akan menjadi 7 ya. Metode pertama yang akan kita bahas adalah Depth First Search atau DFS. Nah, sesuai namanya, DFS ini algoritma yang memprioritaskan tentang kedalaman ya teman-teman. Prinsip utamanya adalah LIFO, yaitu last in dan first out, yang diimplementasikan menggunakan stack atau tumpukan dalam bahasa Indonesia ya. Kita bisa membayangkan DFS ini sebagai orang yang masuk labirin teman-teman. Jadi dia akan berjalan ke lorong-lorong hingga buntu atau mentok, baru dia kembali backtrack ke lorong yang lain. Inilah visualnya ya teman-teman. A1, A2 hingga targetnya adalah A8 teman-teman. Mari kita lihat codingannya ya. Saya sudah mempunyai codingannya. Kita buka DFS dulu. Seperti biasa, kita mempunyai kelas, import utility, dan juga tentu saja metode main ya. Kita bedah kodenya satu-satu teman-teman. Di sini kita membuat kelasnya terlebih dahulu, lalu kita menghubungkan antar node-nya ya. Di sini A1 terhubung dengan A2, A1 terhubung dengan A3 seperti graf yang telah kita lihat tadi ya. Seperti ini ya teman-teman. Kita hubungkan sampai ke A8. Programnya akan print dulu ya. Lalu programnya akan memanggil fungsi DFS dari 0 sampai 7. Jadi semua node-nya dipanggil hingga memberikan info lagi kalau DFS-nya selesai. Mari kita lihat fungsi untuk DFS-nya ya. Nah, di DFS ini fungsinya transversal. Kita menandai bahwa node mana sih yang telah divisit. Dalam hal ini masih kosong ya. Lalu dia akan memanggil fungsi recursive atau recursive function, di mana fungsi itu memanggil dirinya sendiri. Jadi di fungsi DFS utility ini kita menandai jika node-nya telah dikunjungi, kita tandai bahwa ia telah dikunjungi. Ya, teman-teman. Ini sangat penting agar tidak terjadi infinite loop karena DFS utility ini akan dipanggil lagi di bawah teman-teman. Seperti itu. Lalu kita punya perulangan ya di sini, iterator yang berkata selama node ini punya tetangga dan belum dikunjungi, kita akan mengunjungi tetangga itu. Dia akan melakukan perulangannya sampai nodenya habis. Dan jika telah ketemu, maka dia akan mengatakan bahwa yang Anda cari telah ditemukan. Kita bisa menghentikan perulangannya di sini, tapi pada modul dia melakukan transversal penuh. Mari kita jalankan programnya terlebih dahulu ya. Taruh di sini. Oke. Di sini A1, A2, A4, A8. Nah, telah ditemukan A8, lalu dia lanjut lagi ke cabang selanjutnya. Jadi dia A1, A2, A4, A8. Dan dia lanjut lagi A1, A3, A6, A7 seperti itu. Mari kita visualisasikan bagaimana sih simulasi dari DFS ini. Pertama, node-nya akan berada di root ya, A1. Sini dia masuk ke, kita sebut saja stacknya atau tumpukannya ya.
Lanjut, dia akan mempunyai dua pilihan. Dia mau lanjut ke A2 ataupun A3. Tetapi selalu kalau device itu dia mengecek yang kiri terlebih dahulu, maka yang dipilih adalah A2. Kita dahulu ya, A2. Sekarang notnya di A2. Lalu setelah A2 dia ke kiri lagi teman-teman, masuk ke dalam A4. Nah, dia belum menemukan A8-nya nih. Nah, dia masuk lagi notnya. Nah, A8 langsung ditemukan karena A8 hanya sendiri di A4-nya seperti itu. Lantas bagaimana jika yang dicari adalah A7 yang berada di paling kanan dari grafnya ya atau notnya. Dari A8 sebelumnya, maka dia akan dikeluarkan ya, karena last in first out. Berarti dia yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Sekarang notnya ada di A4. Nah, A4 ini belum dapat nih A7, maka dia keluar lagi, dikeluarin lagi A4-nya ke A2. A2 ini belum dapat nih, maka yang telah dikunjungi tadi A4, dia pergi ke tetangganya A4, A5. Nah, A5 ini sudah buntu dan belum menemukan A7, maka dia mundur lagi ke A2. A5-nya keluar, ke A2 lagi notnya. A2 dia mundur lagi ke A1. Setelah A1 dia mengunjungi tetangga dari A2 yaitu A3. Sekarang notnya di A3, dia akan selalu mengarah ke kiri. Maka dia mengambil A6. Pas di A6 dia belum ketemu sama A7. Dia mundur lagi ke A3, A6-nya dikeluarkan. Ketika di A3 dia lanjut ke kanan karena A6-nya telah dikunjungi. Dia lanjut ke kanan, ditemukanlah A7. Seperti itu ya teman-teman simulasinya. Lanjut kita akan membahas tentang Breadth First Search atau BFS. Nah, BFS ini dia konsepnya berbeda dengan sebelumnya yang last in first out. Sekarang dia adalah first in first out atau sebuah antrian atau queue ya. Kita bayangkan BFS ini seperti gelombang air yang menyebar dari titik jatuhnya sebuah batu. Dia menyapu area terdekat dulu dari level 0, level 1, level 2 hingga ke level yang paling jauh ya. Kalau dari kodenya ya teman-teman, kita punya kelas graf BFS di sini. Kita hubungkan node-nya seperti sebelumnya. Setelah itu ada info, lalu dia memanggil BFS-nya dari indeks 0 sampai 7 dan info lagi kalau prosesnya telah selesai. Kita lihat di fungsi BFS-nya di sini. Logikanya terletak pada ini ya, link list-nya sebagai antrian. Logikanya kita mengambil node awalnya ya, yang ini, lalu kita melakukan perulangan. Semua tetangganya masuk ke antrean yang telah disediakan. Jadi kita lakukan perulangan nih sampai antreannya kosong, dan jika ketemu maka sistem akan mengatakan bahwa yang kita cari telah ditemukan. Kita bisa juga break di sini agar jika node-nya telah ketemu, kita bisa menghentikan programnya. Tapi sekali lagi di modul mengajarkan untuk traversal secara penuh. Mari kita jalankan ya sebelum kita lakukan simulasinya. Jadi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 semua yang ada di list dari node-nya itu dimasukkan ya, dicari secara antrian. Kita lihat simulasinya teman-teman. Jadi di sini dibagi menjadi 3 level ya, 4 level sebenarnya karena ini indeks ya. Pada level pertama rootnya kita memasukkan A1 ke paling bawah di antrean. Kita juga tentunya memasukkan tetangganya yaitu A2 dan A3. Sudah masuk tetangganya. Apakah kita langsung ke A4? Tidak ya teman-teman. Kita proses dulu A2-nya ke level selanjutnya. Dari level 0 tadi kita ke level 1. Karena di level satunya ini belum ditemukan ya, yang ada 8-nya yang akan kita cari, jadi dia dikeluarkan dari antriannya first in first out. Jadi dia yang pertama masuk, dia yang pertama keluar, seperti itu teman-teman. Pas dia A2 kita tidak langsung proses untuk 45-nya, jadi kita tambahkan dulu di antriannya, lanjut ke A3. A3 ini kita masukkan lagi tetangganya ke antrian. Jadi sudah ada A2, A3, A4, A5, A6, A7. Jadi ini sudah masuk semua ke antrian. Lalu kita proses ke level 2-nya. Karena di level 1 itu belum ditemukan A8-nya. Oke. Kita lanjut ke level kedua. Di sini kita masukkan semua ya.
A3-nya sudah keluar karena tidak ditemukan pada level 1. Begitu juga dengan A2 dikeluarkan karena tidak ditemukan juga di level 1 untuk A8 yang sedang kita cari. Lanjut di A4, A5, A6, A7 pada level 2 tidak ditemukan A8. Makanya di A4 ini ditambahkan lagi tetangganya yaitu A8. Setelah level 2 diproses, di sini dia dikeluarkan karena belum ditemukan. Waktu level 3 diproses, dia langsung menemukan bahwa A8 ini adalah not yang dicari. Kesimpulannya, meskipun grafnya sama teman-teman, urutannya sangat berbeda. Dari DFS ini, dia A1, A2, A4 cocok jika teman-teman ingin mencari solusi yang berada jauh dalam pohon keputusan. Sedangkan untuk BFS, jalurnya A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Seperti itu ya teman-teman. Cocok untuk teman-teman yang mencari jarak terdekat atau tetangga terdekat. Baik, seperti itulah penjelasan dari DFS dan BFS. Semoga teman-teman mendapatkan inspirasi dan juga insight tambahan ya tentang DFS ini dan juga BFS. Untuk teman-teman semangat nugasnya, dan untuk dosen terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga ini bisa menjadi sumber penilaian bagi tugas 3 saya. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. See you.